Tribuners, kita bertemu lagi di program Ngopi Surup bersama tokoh-tokoh paling top di Jawa Tengah. Bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini istimewa, saya ada di daerah paling ujung di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, Cilacap. Dan saya sudah ditemani orang nomor 1 di Cilacap, Bapak Bupati Haji Tato Suwarto Pamuji. Ya, Sehat Pak Tato? Sehat. Beliau ini bupati yang sudah 2 periode ya, Pak Tato, 2 periode. Dan sebentar lagi ulang tahun beliau. Terima kasih sekali menyempatkan waktunya Pak Tato. Kita bisa ngobrol-ngobrol ringan yang kita harapkan bisa menginspirasi Tribuners. Pak Tato, kalau saya baca di wiki, di internet, Pak Tato itu masuk di Cilacap sebagai bupati 2012 kalau nggak salah ya. 2007. Oh, dari 2007? Jadi saya itu pertama 2002, saya suka aja ya kelihatan mukanya. Oke. Saya udah swab soalnya. Iya, sama. Saya itu tahun 2002, saya diminta oleh teman saya, namanya Fran Lukman. Itu dulu tokoh legenda politik di Cilacap, guru di Cilacap. Senior lah ya. Senior. Kamu mau nggak jadi wakil bupati menemani Haji Prabowo Yulastoro? Karena kakak saya itu sebagai Dewan Syuro PKB. Dulu kan pemilihan cukup PKB dengan PDI itu cukup kursinya karena pemilihan di DPRD. Nah, tapi saya mengingat anak-anak saya masih pada kuliah, jadi saya tidak siap untuk menjadi wakil. Ditolak ya? Bukan ditolak, belum siap. Iya. Lalu saya tahun 2007 diminta lagi oleh Fran Lukman, oleh Bupati yang namanya Prabowo Yulastoro. Nah, kenapa dia minta saya menjadi wakil bupati? Itu pertama, saya itu dianggap orang kaya. Punya modal. Dianggap. Yang kedua, saya waktu itu ditanya sekolahnya apa. Sekolahnya saya hanya STM. Nah, kalau wakil bupati kan jadi kalau bisa itu orang yang bodoh. Nah, saya juga terlalu pinter ya. Iya, saya juga dianggap orang bodoh karena hanya tamat STM. Memang aslinya ya bodoh. Iya. Jadi ya terus, itulah. Awalnya gitu, wakil dulu. Wakil. Tapi kan jadi bupatinya 2012 iya, kan, Pak? jadi wakil 2 tahun. Menjadi PLT 1 tahun, menjadi bupati 2 tahun sampai 2012. Oh iya. 2012 saya maju pemilihan sampai 2017. 2017 saya pikir saya sudah nggak bisa maju lagi. Ternyata bisa. Dan bisa itu saya mau back to nature, kembali ke bisnis, ke dagang, biar kembali ke masyarakat. Tahu-tahu di demo. Di demo? Iya, nggak boleh berhenti, harus maju lagi. Ini kebalik ya? Iya, saya demo minta mundur, minta terus. Iya, saya hanya daftar ke PDI Perjuangan. Tapi tidak daftar ke Golkar, tidak daftar kemana-mana. Karena Golkar dulu ada wakil saya, itu adalah ketua DPD tingkat 2 Golkar. Saya nggak daftar, nggak apa, ternyata ketua umum namanya Setia Novanto, itu kan teman saya, diundang. Saya diminta untuk maju lewat Golkar. Ya, saya tidak bisa menolak. Maka saya dengan istri saya ke sana. Nah, bingung. Pak Tato, gitu.
kamu harus maju ya lewat Golkar. Ya karena dulunya juga lewat Golkar, ya saya siap lah. Nah setelah itu bingung, wakilnya siapa ya? Nah saya bingung cari wakil. Akhirnya wakilnya saya, ini loh wakil saya, ajudan saya. Oh iya? Samsul Aulia Rahman. Oh, ajudan ya? Ajudan, 2 tahun jadi ajudan. Tapi dia memang anak itu ibadahnya bagus. Perilakunya bagus. Terus dedikasinya dia S2, S1 dari STPDN. S2 Unsud. Sekarang lagi ngambil S3 di IIP. Masih muda ya? Masih muda. Iya. Lah, kenapa saya ngambil anak muda? Karena anak muda itu mempunyai masa depan yang kelak akan dibutuhkan pemikirannya, dedikasinya, kerjanya. Maka saya prioritaskan untuk menjadi wakil untuk meneruskan yang namanya Bangga Bangun Desa. Nah ini, jadi dia memang terpersiapkan ke depan. Kalau masih belum matang, maka dimatangkan dulu. Iya. Wakil itu bagian dari pematangan. Ya? Iya. Sebenarnya masih banyak cerita dari Pak Tato. Tapi kita harus nyicipi kopinya dulu nih Pak. Oke, kopi ini kopi luar biasa. Kopi surup. Wah, coba ini, enak sekali. Aduh, enak sekali nih guys, kopi surup ya. Namanya kopi surup. Kopi surup. Nah, Pak Tato, tadi kan sempat disinggung dulu diambil sebagai wakil bupati karena dinilai ini punya duit nih, punya modal. Karena memang Pak Tato ini kan dulunya pengusaha elektronik ya, yeah. Pengusaha elektronik yang cukup besar di Cilacap. Sebenarnya apa sih Pak yang dicari kan kalau dari sisi materi sudah selesai ya sebagai pengusaha. Kok mau-maunya masuk ke politik sebagai wakil bupati? Usahanya nggak takut ditinggal? Bukan. Ini berawal. Saya sekolah di Bandung. Sekolah saya STM 2 Buah Batu Bandung. Oh, STM Bandung, Buah Batu. Iya, STM 2. Setelah STM saya kuliah di Unpas Teknik Industri. Teknik Industri. Iya, begitu saya tamat STM, saya kan buyut saya pengusaha. Nenek kakek saya pengusaha. Ibu bapak saya pengusaha, saya pengusaha. Dan mindsetnya adalah mindset usaha. Yeah. Maka begitu saya tamat STM, pemikiran saya besok saya harus jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu harus jadi pengusaha. Maka saya jualan. Karena di Wastu Kencana dulu itu adalah banyak pabrik kaos, saya besok mau jualan. Saya pinjam uang ke ayah saya. Ya, aku pinjam uang, saya mau jualan. Kenapa? Kamu kuliah, saya juga kuliah, tapi saya mau jualan. Kenapa? Saya pengen sukses, kaya seperti ayah. Maka begitu saya jualan, ternyata nggak laku. Modal berapa waktu itu? Ingat nggak? Saya ingat. Saya ingat. Modalnya itu hanya 2.500.000 tahun 75 itu. Iya. Nah, modal itu untuk beli mobil, untuk beli kaos. Ternyata nggak laku. Saya kan ada target mengembalikan 1 tahun. Nah, itulah saya punya guru. Namanya Gotek Heng, guru saya itu. Itu pengusaha sukses, saya belajar. Tok, kalau kamu mau berusaha, maka kamu harus setiap hari harus bercermin. Apa yang kurang dari kamu? Penampilanmu, gayamu, bicaramu, tingkahmu. Kamu evaluasi itu dalam cermin. Ternyata banyak. Saya harus potong rambut saya. Karena saya gondrong. Saya harus pakai pakaian yang rapi. Ada yang satu, jaga mulutmu, jangan bau. Bau.
kata-katamu ini. Saya jaga itu. Maka saya pergi ke namanya Duta Merlin Jakarta. Seharian saya mau membranding saya. Baru saya ketemu ada The White House. Itu rumah yang pakainya putih-putih. Dalam hati saya harus pakai pakaian putih-putih. Maka saya pulang, saya di situ pesan pakaian putih-putih, saya besok pulang. Saya jadi confident. Saya tiap hari bercermin. Sampai hari ini saya bercermin. Apa sih kekurangan saya? Apa itu? Setelah itu saya order ke sekolah-sekolah, ke instansi, ada di Tasik, di Ciamis, di Garut. Saya masih ingat, masuk sana ternyata banyak orang yang pesan. Nah, setelah banyak orderan, banyak pekerjaan, saya bingung. Saya susah mengatur waktu untuk kuliah, waktu untuk dagang, untuk bisnis. Jadi, masa muda saya itu tak korbankan. Untuk apa? Untuk kuliah. Dikorbankan untuk bisnis, jadi saya tidak mengenal Pacaran enggak? Pacaran ya tentulah anak muda. Jadi saya itu tidak mengenal itu di tempat disco, tempat apa, saya tidak mengenal karena waktu saya 24 jam itu habis untuk bisnis, untuk kuliah, ngaturnya sangat sulit sekali. Umur 20 tahun saya punya 2 mobil. Umur 22 tahun saya punya 20 mobil. Angkot itu. Nah, di situ Bandung? di Bandung, di Jalan Wastu Kencana saya. Nah, setelah itu saya punya mobil sendiri. Maka saya udah bisa beli mobil sendiri. Waktu itu Civic tahun 78 itu. Paling keren. Wah, paling keren. Saya di kampus itu kalau turun dari mobil banyak yang lihat. Jadi mungkin saya, Mas Erwin, waktu muda itu katanya ganteng saya. Sekarang masih kok. Jadi masih ganteng katanya. Jadi ya kalau tadi Pak Erwin ngomong nggak punya pacar ya keliru lah, pasti ada lah. Itu karena sebagai semangat. Jadi saya semangat untuk bekerja. Nah itulah saya ternyata begitu saya lagi skripsi, ibu saya itu ngomong, "Tok, kamu besok kalau selesai kuliah jadi apa?" Saya jadi PNS, jadi pejabat. Loh, mau miskin. Karena dia otaknya kan mindsetnya main usaha. Saya bilang, iya mau miskin. PNS miskin ya? Iya, kalau mau miskin, karena PNS waktu itu gajinya kecil. Kamu pulang, kamu usaha. Banyak, maka saya pulang. Begitu saya pulang, nah, saya baru merintis usaha, toko. Usaha yang sana ditinggal, yang di Bandung? Dengan teman-teman saya serahkan. Karena teman saya banyak yang belum kuliahnya, belum pada selesai. Serahkan, semua sekarang pada jadi dosen, pada sukses. Tapi itu silang, nggak tahu. Pokoknya silahkanlah kamu kelola, saya mau pulang. Nah, jadi saya pulang saya juga harus kaya. Karena saya udah investasi. Kalau orang mau kaya, kata ayah saya, itu harus mau investasi. Apa investasi? Investasi pertama, kita mau belajar terus belajar, di mindset sini belajar. Yaitu banyak orang yang tidak mau belajar, tidak mau invest dalam belajar. Saya invest, belajar dari orang-orang yang sukses, belajar dagang, belajar dari ayah ibu saya, belajar dari orang lain. Untuk apa? Saya harus kaya. Maka saya sudah invest. Saya harus kaya. Dengan apa? Dengan saya belajar untuk dagang. Invest yang kedua, lupa biasanya. Kalau sudah sukses, lupa orang tua. Lupa ibu bapak. Maka seberapapun ayah ibumu itu harus kamu sodakoh, invest. Yaitu ngasih. Enggak seberapa, tapi ibu bapak akan senang. Karena kalau menurut saya, doa yang paling mustajab pada doa ibu. Doa ayah, orang lain nantilah. Nah itu. Nah saya invest yang ketiga, ayah saya itu menyampaikan, setelah kamu jangan lupa gurumu.
teman gurumu, orang tuamu, siapa yang telah menjadi guru dan menjadi orang tua, itu jangan kamu lupakan. Dan yang ketiga, investnya adalah apa? Investnya adalah karyawanmu. Biasamu kamu lupa pada karyawan, pegawai yang telah membesarkan kamu, membuat kamu kaya, tapi kamu lupa. Kasih itu. Maka saya sejak saya mendirikan perusahaan saya, Tato Pamuji Toko, itu karyawan saya pertama suruh punya rumah. Oh, dibantu sama perusahaan? Di sini, di Majenang. Semua suruh bayar rumah. Kasih motor. Terus kasih rumah, kasih motor, tak hajikan. Terus selain dihajikan, biar dia tidak kerjanya bagus dan jujur, anak-anaknya saya sekolahkan. Oh, sampai anaknya? Anaknya harus dari unsur. Karyawannya banyak nggak? Sempat berapa ini? Karyawan saya dulu sampai 50. Bahkan kalau waktu itu terus tambah lagi menjadi 200, 300 orang. Karena saya usaha ada di telapak, ada di kolam, ada di toko, ada usaha-usaha lain. Saya juga nyuplai barang. Saya ada keliling film itu loh. Film? Iya, film keliling dulu, layar tancap. Itu saya. Itu kan dulu ada Tito Film, itu saya itu. Wah, karena anak saya Tito Adam Abdillah. Maka anaknya saya kasih Tito Film. Nah itu kan karyawan sebanyak. Nyewakan video keliling. Video. Oh, zaman dulu ada rent video ya? Iya, keliling itu kan perlu saya punya diesel sampai 50, punya mobil 15, untuk proyektor itu sampai 20, karena ada setup yang main 10. Cilacap semua saya itu. Jadi saya juga enjoy aja. Makanya akhirnya jadi wakil cocok. Iya, ini ditanya. Maka waktu jadi wakil ya pertanyaannya bukan sekolahnya di mana. Kamu punya duit nggak? Iya. Nggak perlu ditanya ya. Iya. Ya memang harus ditanya. Terus kamu punya duit enggak? Ayo gue loh. Saya ngomong, saya ya punya duit. Jadi artinya memang ketika masuk ke pemerintahan itu memang maksudnya harus sudah selesai lah ya dengan itu. Iya. Saya juga waktu itu tidak langsung menerima. Pikir-pikir dulu. Bukan. Saya harus izin pada ibunda saya. Apa waktu itu? Iya, Ibu. Apa benar kamu itu diminta oleh Bupati? Apa benar kamu diminta oleh Tuan Lukman? Kalau diminta orangnya suruh sini. Oh gitu? Nah, begitu orangnya suruh sini, saya kan nggak bisa nyuruh Bupati suruh menghadap ibu saya, kualat. Tapi saya punya trik. Kalau trik ya politik lah. Saya pas itu 30 Mei tahun 2006, saya mengadakan yaitu ulang tahun perak perkawinan saya. Maka yang saya undang Pak Bupati dengan para pejabat, undang semua ke sana. Yuk, saya besok ulang tahun perak nih, kamu ke sana. Begitu udah ngobrol-ngobrol, ada acara. Pak Bupati, ibu saya pengen ketemu. Ya ditanya, ibu apa? Tanya, apa benar? Tato itu diminta kamu. Tato nggak sekolah. Gitu. Iya ini. Lah ibunya baru, ya wis nek kayak gue ya wis tak itu nih gue kan jadi wakil bupati. Alhamdulillah jadi wakil hanya 2 tahun, PLT setahun. Jadi bupati lagi 2 tahun. Bisa jadi terlama ya di Cilacap ya? Iya, ya insya Allah nggak lama. Nah itu seperti itu. Tapi begini, saya itu anak-anak teman-teman saya, namanya Totong, Toko Matahari, ada Wong Yuncong, ada Tionggi dan lain-lain, ngomong, Tok, kamu mau-maunya ya jadi wakil bupati. Sedangkan tadi kan Pak Erwin ngomong mau nyari apa? Kamu sudah cukup. Katanya kamu udah apa-apanya udah tercukupi. Kenapa kamu mau-maunya? Kalau jadi wakil bupati, jadi bupati, kamu dikritik, dimarahin orang,
susah ini, kamu nanti kuat nggak? Kayak gitu. Terus saya pikir bahwa saya setelah saya dikasih semuanya oleh Allah cukup, anak-anak sudah selesai, untuk membangun Cilacap. Membangun Cilacap itu hanya ada dua, Mas Erwin. Pertama lewat legislatif, kedua eksekutif. Saya milih jalur eksekutif. Paling tidak besok, anak cucu saya akan ngomong, ini loh ayahku, ini loh kakekku yang berani mengambil keputusan ini. Yang berani mengambil tindakan ini untuk membangun Cilacap. Dengan segala resiko. Resikonya ya, saya harus berhenti dari perusahaan. Langsung berhenti total setelah itu? Ya, tidak bisa membagi. Nah, tapi waktu itu saya sempat kaget. Waktu saya pertama membuka, istri saya membuka gaji saya, gajinya itu 5.300.000. Tahun berapa itu? Tahun 2007, 5 juta. Bulan Desember, tanggal 1 Desember 2007 dibuka. Ya, gajinya cuma segini, iya. Terus kaget, biasanya saya di rumah itu satu hari 5 juta. Minimal itu dapat 1 juta sampai sebulan. Apa cukup? Sudah, kalau gaji yang nggak cukup, tapi rezeki yang ngatur kan Allah. Kita minta aja, kamu berdoa sama Allah, masa nggak cukup sih? Nah itu, maka gaji pertama disimpan oleh istri saya. Tapi selanjutnya istri saya tidak saya kasih, saya simpan. Sampai hari ini, sampai nanti tahun 2022 bulan November baru saya buka. Loh, utuh itu berarti? Utuh. Gaji dari pertama menjabat? Yang kedua, ya kan bulan pertama untuk istri, jadi jimat. Yang sampai itu disimpan. Untuk apa? Saya dalam hati saya lahir dari seorang ayah ibu pengusaha dan saya masih cukup. Maka gaji ini akan saya nanti wakafkan untuk anak yatim, untuk orang yang miskin, untuk itu. Itu janji saya di situ, maka saya tidak berani mengutak-ngutik itu. Masih di amplopnya? Masih ada ajudan yang suruh ngatur semuanya. Jadi biarkanlah, karena saya harus bersyukur. Maka sambil silakan, seperti itulah gaji. Jadi saya sempat berpikir dulu waktu baru itu, setahun saya ngomong saya mau berhenti jadi wakil bupati. Saya bukan ranah saya, bukan dunia Kenapa? saya. Merasa nggak cocok gitu? Ya kayaknya di sini kok saya kayak sendirian. Jadi saya ingin pulang. Nah, ternyata begitu saya sudah nggak aktif, saya diundang oleh Pak Gubernur namanya Pipit Waluyo. Kamu tidak boleh keluar, tidak boleh itu. Mungkin itulah garisnya seperti itu. Tribunas, menarik ya tadi ceritanya ya. Bagaimana Pak Tato ini ternyata gajinya tiap bulan itu nggak dibuka-buka, disimpan semua. Yang pertama dikasih istri, berikutnya disimpan sampai sekarang. Nanti cita-cita beliau ini semua gajinya yang didapat dari masa jabatannya akan diwakafkan. Ini saya belum pernah nemu juga ya kayak gitu. Tapi sebelum kita lanjut, nih kopinya menarik. Coba kita coba lagi. Enak sekali. Saya dulu nggak ngopi soalnya. Oh iya? Saya ngopi itu udah 3 tahun ini. Iya. Karena ternyata saya harus ngopi karena untuk salafnya ini biar intergugah lagi. Istri saya juga sekarang ngopi, tapi sehari sekali. Ini yang mau saya tanyakan. Karena beliau ini sebentar lagi ulang tahun ke 65. Iya. 65. Tapi saya lihat nih dandanannya masih keren, stylenya masih keren, seperti anak muda gitu. Rahasianya apa? Saya begini. Saya itu dulu ya, waktu tahun 2010, berat badan saya 97 kilo. Wih, Overweight. 2010? Iya, tadinya kurus. Terus saya jadi wakil, mungkin banyak makan, banyak ini. Terus saya kok jadi gemuk? Karena banyak makan, banyak yang jamu, banyak yang ini.
overweight. Saya terus pergi ke Singapura. Nah di Singapura itu saya di Mount Elizabeth ketemu Profesor Chu. Saya mau kurus badan saya, bagaimana? Pertama, kalau pengen cepat pakai obat. Resikonya apa? Resikonya kalau pakai obat nanti kena ginjal, ketergantungan. Saya takut kena ginjal, nggak mau. Terus yang kedua, dipotong usus 12 jari. Dioperasi? Iya, resikonya apa? Kalau sudah keurus, nggak bisa gemuk, dan sering ke belakang. Waduh, ini tersiksa lagi. Aku nggak mau. Yang ketiga adalah sedot lemak. Resikonya apa? Ya tiap 6 bulan harus sedot lemaknya. Kecuali makan diet kelas. Wah. Sedangkan saya suka makan. Senang makanan-makanan enak. Nah, saya yang keempat adalah olahraga. Dengan olahraga apa? Terserah. Mau renang, mau lari, mau nyepeda, terserah. Saya pilih lari, renang, dan bersepeda. Maka saya beli sepeda, saya renang. Ternyata dalam 6 bulan itu hanya turun 5 kilo. Dari 90? Iya, 97, jadi 92. Nah, saya ngomong, kalau olahraga, jalan, jogging, lari, itu 45 menit pertama, itu membuang yang hari kemarin dimakan. Hari ini olahraga itu hanya dibuang aja, membuang itu. Lantas 45 menit kedua itu membongkar lemak yang ada di badan. Berarti butuh berapa lama ya? Butuh 90 menit. Dan itu namanya jalan, itu tidak bisa dilakukan hari ini jalan dengan cepat, nggak bisa. Itu perlu waktu setahun. Nah, saya perlu waktu setahun itulah ternyata juga tidak hanya 5 kilo lagi, jadi 87. Wah, ini masih overweight sini. Nah, saya ke sana lagi. Ketemu profesornya lagi? Ketemu dokter di sana. Nah, terus dia ngomong, jadi kamu harus makan pagi, itu boleh pisang, boleh tomat, boleh alpukat, silahkan. Begitu makan, 3 jam nggak boleh minum yang manis, tidak boleh makan apa-apa supaya detoknya keluar. Nasi nggak boleh? Nggak boleh, pokoknya nggak boleh makan apa-apa kecuali minum air putih. Saya lakukan sampai 6 bulan. 6 bulan lagi saya hanya 2 kilo, 3 kilo. Tapi udah lumayan lah, 5, 12. 12. Maka saya 85 kilo. Ternyata nggak bisa. Nah, terus dia ngomong, ini yang terakhir. Kamu harus makan terakhir jam 5. Sore. Terus kedua, kamu sebelum tidur, 3 jam sebelum tidur harus makan. Tidak boleh makan. 3 jam Sebelum tidur, nggak boleh makan. Nah, itu. Nah, itulah saya baru mencapai angka 78. Tapi teman-teman saya ngomong, Tok, kamu kurus kayak kakek-kakek tuh. Naikin lagi berat badan. Nah, saya menaikkan berat badan lagi menjadi 82 sekarang. Oh, itu sudah ideal ya? Ideal. Nah, ternyata untuk menjaga itu, saya setiap hari olahraga. Apa? 8 kilo saya jogging. Tiap 8 hari. kilo setiap hari? Tiap hari. Jalurnya Target gimana saya, jalurnya? di kota, kadang ke gunung, kemana saja membawa teman-teman. Nah, itu ya. Terus setiap hari dilakukan ini untuk menjaga stamina, menjaga ini. Nah, saya jaga itu menjadi lifestyle saya. Lifestyle saya itu tiap hari saya olahraga, makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Kok saya bisa kena corona? Tanggal 5 Desember 2020 positif corona. Terus saya, ada apa? What is something wrong? Kenapa? Ternyata lifestyle aja tidak cukup. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, makan itu lifestyle nggak cukup. Nah, ternyata ada kecerobohan. Saya lupa bertemu dengan teman, lupa dengan apa. Akhirnya saya kena. Ini pengalaman. Iya. Kalau kena corona, pertama jangan panik. Sudah jangan panik.
Pertama kali divonis? Jangan panik. Saya kena 5 Desember, hari Sabtu, Minggu saya olahraga. Senin olahraga, Rabu olahraga, semua olahraga itu saya. Bahwa saya harus sehat, saya sehat. Maka saya banyak minum panas, makanan, terus makan aja walaupun gak enak. Pakai VCO, itu buatan Karang Pucung itu. VCO. Saya minum VCO. Apa itu? Suplemen? Bukan VCO itu dari Virgin Oil Coconut itu. Iya. Nah itu jadi sehat. Jadi makanya kalau kena corona jangan panik. Sudah terus pikirannya yang ini. Nggak usah diganggu setan-setan, nggak usah. Pokoknya kita harus sehat aja. Nah saya sehat. Nah sekarang saya menjadi culture of life. Culture of life ini apa? Jadi budaya sehat itu. Jangan lagi jangan lifestyle, tapi culture of life. Saya sekarang memang sudah nggak makan nasi. Saya makan sayur tiap hari, paling lauk beberapa ini. Jadi saya sehat. Nah, saya umur boleh bertambah. Tapi saya menunda ketuaan saya. Pemikiran saya hanya satu. Apa sih? Next saya mau the golden wedding. 50 kapan? Tanggal 30 Mei tahun 31. Wah. Jadi saya 10 tahun lagi harus ini. Saya diundang ya? Iya harus. Nggak diundang pun harus datang. Itu menuju golden wedding, itu syaratnya banyak. Pertama harus sehat. Istri sehat, saya sehat. Syarat sehat banyak kok. Syarat sehat itu makanan. Apa itu culture of life. Terus syarat yang kedua, kita kan rumah tangga nggak boleh cerai. Nah ini yang paling berat. Nggak boleh cerai kan, nggak boleh pacaran, nggak boleh selingkuh, tidak boleh terganggu apa-apa. Nah ini jadi bupati, katanya masih kelihatan muda, ganteng. Yang goda pun pasti ya banyak. Nah ini yang paling berat. Di antara yang lain, inilah yang paling berat. Iya. Yang berat lagi apa? Saya sehat, saya trigliserid bagus, kolesterol bagus, gula bagus, asam urat bagus, saya semuanya jadi normal. Ini saya kesiksa Pak Erwin. Kenapa? Loh, kendaraan yang saya naiki umurnya 61 tahun. Mana bisa dipakai? Nah ini kan menuju golden wedding, inilah yang paling berat bagi saya Pak Erwin. Kalau ini yang Anda harus tahu. Nah ini, maka inilah golden wedding itu tujuan saya ke sana. Next. Tribuners, tadi yang disampaikan Pak Tato benar ya. Jadi syarat sehat itu ada beberapa tadi ya, selain makanan, tidur cukup, gaya hidup, olahraga, tapi ada satu yang penting tadi ya. Iya. Mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita, termasuk bagaimana kita sehat dalam rumah tangga. Sehat dalam rumah tangga. Itu yang penting ya. Pak. Iya. Ngopi dulu biar sehat. Iya, oke. Ini agak-agak serius nih. Ini kan sudah periode kedua di Cilacap. Oke lah, kita lihat lah Cilacap dalam ya 10 tahun terakhir. Sebelumnya itu orang kalau dengar kata Cilacap tuh yang di kepala apa? Nusa Kambangan kan gitu. Iya. Tapi sekarang sudah jauh berbeda. Cilacap sekarang sudah banyak dikenal. Nggak cuma di Jateng ya, di nasional sudah banyak dicapai tentu saja di kepemimpinan Pak Tato. Apa kira-kira cita-cita yang masih belum bisa tercapai untuk Cilacap ke depan? Ini sebentar lagi Cilacap ulang tahun. Nah, iya. Tanggal 21 Maret ini ulang tahun yang ke-165. 165, iya. Bupatinya 65 tahun. Iya. Jadi begini, apa sih yang dicita-citakan oleh pendiri Cilacap yang menemukan Cilacap? Yaitu bagaimana Cilacap menjadi kabupaten yang sejahtera, merata, gemah ripah, lojinawi. Ini yang dicita-citakan sama dulu pendiri bupati dulu, yang bagaimana ngasih nama Cilacap itu. Jadi itu dari bupati satu, saya bupati ke-17. Ke-17 ya? Saya bupati ke-17. Nah, untuk mengimplementasi
pembangunan untuk mengimplementasi membayar, yaitu cita-cita Cilacap menjadi Cilacap yang gemah lipah lojinawi, Cilacap yang ini. Cilacap kan paling luas di Kabupaten di Jawa Tengah. Paling luas ya? Heterogen, agama apa saja ada, etnis apa saja ada, laut ada, ini apa saja semua. Komplit lah ya? Iya, terus we gonting Cilacap, mau dibawa kemana Cilacap? Nah, saya pengen saya bagaimana Cilacap jangan tertinggal dengan kabupaten lain. Kita jangan hanya berpikir lokal, tapi berpikir internasional. Jadi, disitulah lahir Bangga Bangun Desa. Bangga Bangun Desa itu lahir begini, Pak Mas Herman. Jadi dulu waktu saya jadi wakil kan tidak ada pejabat yang datang, diajukan. Di sini, di rumah saya. Oh, dicuekin lah ya? Iya, nggak dicuekin mungkin nggak tahu lah, dianggap saya orang bodoh ya, begitu. Terus saya begini, begitu saya menjadi PLT Bupati, banyak para pejabat-pejabat itu datang ke rumah, ke kantor. Istri saya mendampingi. Jadi saya kasih nasihat, cara-cara. Kalau saya kan pertanyaannya gampang. Apa yang telah kamu kerjakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Saya belajar dari situ, terus saya kasih nasihat. Istri saya ngomong, ya saya kenal ayah itu selama ini jujur. Nah, saya senang sama ayah itu dengan kejujurannya tadi. Tapi ayah kali ini bohong ya. Ya bohong apa? Ayah kan belum pernah bekerja, belum pernah di pemerintahan, kok bisa ngomong seperti itu. Nah, untuk membayar kebohongan saya bahwa pejabat ini harus turun. Harus turun, jangan hanya di rumah, jangan hanya di kantor, turun ke desa-desa. Maka saya tidur di desa, saya di desa, jalan-jalan terus. Saya tahu, wah ini loh, ternyata desa ini harus dibangun. Maka lahir namanya Bangga Bangun Desa. Bangga Bangun Desa itu aslinya saya membayar kebohongan. Nah, di sanalah ternyata di sana pendidikan terbelakang. Oh, jadi tahu. Iya, bahwa jadi untuk mengejar ketertinggalan ini harus melalui pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Orang tidak boleh sakit. Tidak boleh anak usia sekolah tidak sekolah, harus sekolah. Maka waktu itu yang kedua sehat, tidak boleh orang sakit. Tapi karena saya dulu adalah dari pedagang, maka birokrasinya bukan birokrasi monopolitik, tapi birokrasi entrepreneur governance. Apa itu? Jadi ya birokrasi dagang. Jadi saya otaknya dagang. Bagaimana ekonomi di Cilacap, semua potensi-potensi yang ada di Cilacap ini harus bergerak terus. Yang ketiga, dari daya luhur sampai Nusa Wungu ini kan budayanya banyak. Lah, budaya banyak inilah, patok-patok budaya inilah jangan sampai bergeser. Maka kita pertahankan, maka namanya pilar pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi, keempat lingkungan sosial budaya. Tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, harus sekolah. Maka saya membuat leader kelas, mengambil anak SD yang terbaik, sekolahkan di sini SMP 1. Mengambil anak SMP terbaik, disekolahkan di SMA 1. Nah, terus dikuliahkan. Sampai kuliah? Sampai kuliah, ternyata SMA diambil provinsi. Tapi kita masih tetap berjalan. Dulu dari 48 itu sudah ada yang masuk semua perguruan negeri. Semua yang ada yang menjadi pejabat, yang menjadi PNS, menjadi di Pertamina diminta. Laku itu jabatan saya, laku. Nah, begitu saya tidak bukan bubar, tapi SMA kan bukan pemenang tapi kabupaten. Maka saya ngambil anak-anak Hafidh-Hafidhoh. Ini udah 11 orang yang kita sekolahkan. Ini tinggal 4 yang di kedokteran. Khusus yang lain banyak. Ini khusus yang Hafidh-Hafidhoh tak sekolahkan di kedokteran. Ini 4. Jadi nanti kalau ada yang Hafidh-Hafidhoh
kok pengen kuliah di kedokteran, ngomong saya. Walaupun saya sudah tidak jadi bupati, saya tetap komitmen dengan. Kenapa saya harus nyekolahkan gitu? Saya itu waktu lahir 1 tahun di rumah saya di Majenang, saya itu meninggal. Nah, meninggal gimana? Meninggal dunia di pangkuan ibu itu. Dibacakan karena dulu nggak ada dokter, dibacakan ayat suci Al-Quran. Tapi secara fisik sudah meninggal gitu ya? Menurutnya meninggal, tapi ibu saya yakin anak ini nggak meninggal. Setelah mau sholat subuh ditetesi hidup. Berapa jam itu? Ya nggak tahu. Menurut dia mah hidup aja. Tapi orang sudah persiapkan kuburannya, dia mau makan. Tapi saya hidup. Nah itulah. Saya bisa jalan umur 5 tahun, bisa ngomong umur 6 tahun. Saya cedal sampai hari ini. Jalan 5 tahun? Iya, sempat terlambat berarti ya? Terlambat, cedal sampai hari ini. Nah disitulah ibu saya pernah ngomong, kalau kelak kamu punya uang gitu, itu anak-anak yang hafid-hafid orang miskin kamu sekolahkan. Kalau besok kamu punya uang. Itu pesan ibu waktu itu. Iya, tapi saya harus punya uang. Kebetulan saya sekarang menjadi bupati dan anak-anak saya sudah selesai semua kuliah. Nah, saya mau apa? Iya, udah selesai semua. Jadi saya pengen ila thoriqil jannah. Jadi saya kan jadi bupati dosanya banyak. 1, kaki kiri udah nginjak neraka, kaki kanan nginjak surga. Tinggal berat kemana? Saya pengen berat kaki kanan biar ke surga. Iya. Dosanya banyak. Jadi sekarang sedang memuliakan 4. Tinggal 4 lagi. Ya? Tinggal 4 lagi. Ya? Nah itu saya sampai nanti saya mau terus begitu. Maka saya di rumah di sana, saya punya rumah. Ibu saya kan buta huruf. Tapi bisa baca tulis Arab dan dia bisa baca Quran. Dulu apa pekerjaannya apa Bapak Ibu? Ya bisnis, dagang, toko dan lain-lain. Ayah saya itu orang hebat, bisa belajar bahasa Arab, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Belanda, bisa Jepang. Nah anaknya nggak bisa bahasa banyak seperti itu. Itulah dia kenapa bisa bahasa itu. Cina saya harus bisa bahasa Cina, dengan Belanda bisa bahasa Belanda, dengan Jepang itu, dengan Arab karena aja. Jadi Tribuners, menarik sekali tadi bagaimana ternyata terungkap ya Pak Tanto ini waktu bayi sempat dinyatakan meninggal. Sudah disiapkan makamnya gitu ya. Sudah disiapkan upacara pemakamannya. Tapi nggak tahu waktu itu bagaimana, mungkin ada mukjizat Tuhan ya. Bayi yang sudah akan dimakamkan itu hidup meskipun mengalami keterlambatan dalam perkembangan awalnya ya. Bahkan tadi beliau katakan jalan itu 5 tahun. Siapa yang menyangka kemudian menjadi seorang bupati yang cukup lama di Cilacap, jadi pengusaha terkenal, dan sekarang beliau berniat untuk terus berbuat baik pada sama karena tadi menganggap pesan ibunya waktu itu memang seperti itu. Ibaratnya apa ya? Sudah meninggal hidup lagi harus berbuat baik gitu ya. Saya juga sempat meninggal lagi. Loh, 2 kali? Mungkin 3 kali. Waktu 8 Desember tahun 2017, saya dengan istri saya dan Wakil Bupati Samsul Rahman dengan Dr. Ila, itu saya dengan pendidikan di Departemen Dalam Negeri. Waktu itu Pak Cahyokumolo mau pidato, mau sambutan, saya udah mempersiapkan makalah begitu. Lalu saya pusing, terus saya waktu itu langsung nggak ingat apa-apa. Maka waktu itu saya dibawalah ke rumah sakit yang terdekat. Malah justru bahkan orang yang paling saya tidak lupa itu Wincin. Siapa itu? Wincin itu Budi itu Bupati Banjarnegara. Dia itu memasukkan obat ke saya dikunyah dulu. Terus supaya saya, karena saya kena jantung, jadi dikunyah dimasukkan. Terus saya dibawa ke dokter. Saya dulu mati pertama di pangkuan ibunda, mati kedua di pangkuan istri saya, tapi sembuh. Itu sudah dinyatakan juga karena
tensinya udah 60-50. Tapi waktu itu wakil saya itu kan istrinya dokter, jadi dia ditangani dokter sembuh. Nah, alhamdulillah sehat lagi. Nah, itu 8 Desember 2017. ya. 5 Desember 2020 kena COVID. Kena COVID, saya katanya gulanya 350, trigliseridnya 400. Saya udah pasang ring 6, komorbid, iya. Ya, tinggal just time of matter. Tunggu ini mati ini. Kata Pak Sekda itu ada 7 pejabat dan 5 dokter. Ini nggak bisa ditolong, harus dirujuk. Tapi saya yakin lah di atas dokter-dokter itu masih ada Gusti Allah. Iya. Saya sampai Buktinya sekarang kita bisa ngobrol di sini, bisa ketawa-ketawa ya Pak Tato. Nah, ini ada apa? Saya masih dikasih hidup seperti ini. Nah, mumpung saya masih bisa jalan, saya jalan. Sampai saya tidak bisa jalan. Saya masih dikasih kesempatan bekerja, saya mau bekerja. Jadi saya gitulah. Apa yang masih dikasih kesempatan oleh Allah, saya mau tak pergunakan. Wah, sisa waktu ini untuk yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin. Tribunas dan Pak Tato, kita di program Ngopi Suruh ini ada yang unik. Namanya quick question. Nah, ini tantangan ya, quick question. Nanti saya sebutkan 2 kata, Pak Tato pilih cepat yang mana. Ya. Nah, nanti kita tanya alasannya. Oke. Siap Pak Tato? Ya. Boleh ngopi dulu. Boleh. Partai atau rakyat? Pilih mana? Pilih rakyat. Religius atau nasionalis? Itu susah untuk menjawab karena religius dan nasionalis tidak bisa dipisahkan. Oke, apa? Pantai atau gunung? Pantai di gunung adalah hal yang berbeda. Tapi itu pantai dan gunung. Orang kalau di Cilacap punya pantai, punya gunung. Harus dua-duanya itu. Tradisional atau modern? Hah? Tradisional atau modern? Kalau orang Jawa itu nilai-nilai tradisional tidak bisa, jangan sampai hilang. Tapi untuk menjawab tantangan globalisasi, orang harus tahu IT yang namanya modern. Nah, jadi pilih mana? Hah? Pilih mana? Kalau untuk saat ini harus modern. Oke. Kesehatan atau pendidikan? Oh, kesehatan dong, harus sehat. Oke. Mantap ya kalau ini ya. Guru atau investor? Hah? Guru atau investor? Saya, karena saya jadi pengusaha, saya investor. Oke, nanti kita bicarakan. Aktivis atau politisi? Aktivis atau politisi? Saya belum pernah jadi aktivis, saya jadi politisi. Politisi. Nah ini, jalan kaki atau sepedaan? Jalan kaki. Jalan kaki ya? Ya. Sate martawi atau berkecek? Saya berkecek. Oke, berarti ya. Tadi ada beberapa yang agak Sama, ngambang, ya. agak ngambang gitu kan. Di antaranya tadi religius atau nasionalis. Kenapa nggak berani pilih salah satu? Hah? Kenapa nggak berani pilih salah satu? Saya hidup di lingkungan pesantren. Oh, Iya. Religius tentunya nggak bisa. Saya waktu kecil, saya itu bangun pagi dibangunkan oleh ayah saya. Untuk apa? Untuk hanya sholat subuh. Karena orang yang sholat subuh itu kelak apa yang diminta oleh Allah akan dijabai. Saya religius. Terus nasionalisnya? Nasionalis ya rasa sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus nasionalis, harus mencintai itu, mencintai bangsa ini, tanah air ini, untuk ini, untuk ini. Makanya jadi bupati. Iya. Tapi tadi ada yang lancar, langsung tek antara kesehatan sama pendidikan. Kesehatan. Kalau orang itu pertama sehat. Pertama, kenapa harus sehat? Anak besok kalau kita sudah tua enak ya mikirin kesibukannya sendiri.
istri juga paling kalau kita mati sampai liang lahat, harta semua sudah ada yang mewarisi, jabatan ada yang menggantikan, tapi raga ini harus sehat. Raga ini sehat, kalau badan kita sehat, apa-apa bisa kaya, bisa bahagia, bisa bekerja, bisa pendidikan, bisa belajar, karena sehat. Tapi kalau hanya pendidikan, ya itu dimakan pendidikan saja. Tapi kalau dengan sehat, kita bisa pendidikan, bisa segala-galanya. Itu ya harus sehat, Pak. Baik, Tribuners, nggak terasa ya, obrolan singkat tapi menarik, banyak hal menarik yang kita dapat dari Pak Haji Tato, Bupati Cilacap. Jadi bagaimana misalnya kita meskipun masih muda, kita harus bisa membangun bisnis, membagi dengan pendidikan, kemudian setelah sukses usaha, mengorbankan usahanya masuk ke jalur pemerintahan, juga banyak komitmen yang ditempuh, misalnya gajinya cuma 5 juta, biasanya dapat cuma sehari, ini sebulan 5 juta. Kemudian bagaimana tadi terungkap, ternyata waktu bayi Pak Tato pernah dinyatakan meninggal 2 kali, malah tadi 3 kali ya. Artinya apa Tribuners? Jadi kita jangan lelah untuk berusaha, tidak putus asa, dan tetap semangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah itu filosofi bisnis itu. Kalau filosofi bisnis kan begini, pertama filosofi bisnis itu jangan menyerah, jangan takut, jangan malu, jangan menyerah. Itu bisnis. Itu filosofi saya. Yang kedua, mau bekerja terus, bekerja, silaturahmi, jangan lupa belajar. Silaturahmi penting. Nah, setelah itu dibangun dengan membangun komitmen, konsisten, persisten, dan action, insya Allah sukses. Banyak orang itu sekarang, orang kan banyak sudah membuat buku baca ingin kaya, ingin sukses, sudah ikut seminar, dengerin motivator juga tidak, tapi tidak pernah bergerak. Tidak bergerak. Orang Jawa kan biasanya sudah cilaka, sudah sengsara, baru ingat Gusti Allah, baru mau bekerja, baru ini. Jadi yang penting kita bayar dulu. Bayar dulu itu sekolah dulu, kerja dulu, ini baru ini. Nah itu. Jadi setelah itu, tapi yang penting lagi sehat. Sehat itu besok saya pensiun, saya harus sehat, saya harus bahagia, dan saya harus kaya. Maksudnya nggak usah minta-minta lah, kaya itu cukup. Nah, ya, oke. Baik, Tribuners, itu tadi pesan-pesan dari Bupati Cilacap, Pak Haji Tato. Banyak kisah yang bisa menjadi inspirasi kita. Terima kasih Pak Tato. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Banyak yang masih bisa diungkap. Tribuners, sampai ketemu di Ngopi Suruh berikutnya bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, tentu saja bersama tokoh-tokoh paling top di Jawa Tengah. Salam Tribun.